Yang pertama adalah Profesor Siti Zuhro. Kita kasih plus pada Profesor Siti Zuhro. Beliau adalah senior kami semua. Di luar itu adalah peneliti utama BRIN yang kita ingat beliau selalu memberikan analisis yang independen. Walaupun BRIN itu adalah lembaga pemerintah, gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi masih punya sisi independen. Dan tadi malam saya mengikuti beliau di TV, gitu ya. Kebetulan di salah satu TV tentang mengomentari acara penutupan retreat yang penuh dengan militer dan sebagainya. Mungkin nanti sedikit banyak Profesor Wiwi akan memberikan analisisnya. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Profesor Wiwi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Lemes. Wah itu kita sudah mencicipi acara munggahan. Kalau hari ini masih breakfast dari roh gitu. Nanti kalau puasa morning gitu ya, ganti morning, nggak breakfast. Karena saya mulai tadi datang nunggu-nunggu mana breakfast kan. Ternyata nunggu hostnya dulu. Mas ini undangan breakfast kan? Iya. Mana breakfastnya? Saya bilang. Kok nggak ada? Baru ada instruksi. Karena Mbak Wiwi belum sarapan. Belum. Mulai malam saya nggak makan dulu karena ada breakfast. Pertama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Mas Doli yang sudah melonsing buku Kacamata Doli Kurnia. Ini buku yang ketujuh. Yang ketujuh katanya, yang kita akan nunggu yang ke-8 dan seterusnya. Yang tentu Mas Zainal yang tidak pernah henti mengingatkan gitu ya. Sampai semalam saya bingung, bener nih jam 8, soalnya ngundang politisi gitu ya. Bener nih jam 8. Saya nggak dapat tuh nomornya Mas Zainal. Akhirnya saya tanya ke Mas Doli bener nih diplomatis. Yang penting kita tunggu ya, agak jelas ini. Terus saya diingatkan reminder, ada Mas Zainal. Reminder pagi ini jam 8, oh bener jam 8. Jam 6:30 saya jalan, alhamdulillah dari area Pejaten ke sini jam 7:30 sudah jangan dulu, 7:30 enggak enak saya terlalu awal. Disitulah saya baca-baca gitu kan, tapi bukunya belum datang ini. Akhirnya jam 8 kurang 10 saya sudah masuk sini, alhamdulillah. Loh, nggak ada Mas Doli ya. Jadi sama media jurnalis dengan jadi sama ternyata sudah lambat gitu ya. Terima kasih Adinda Alfian dan juga Profesor Burhanuddin tadi. Dan Bapak Ibu yang hadir, ini ada Ketua Asosiasi DPRD seluruh kabupaten Indonesia ya, luar biasa. Berdiri dong, ini ketua umumnya yang baru terpilih Grace gitu. Kali-kali bikin munggahan juga ya. Dan Bapak Ibu yang hadir, ini ada tokoh-tokoh mungkin Golkar ya, dan teman-teman jurnalis yang saya cintai. Tentu buku ini enak dibaca dan ringan ya menurut saya. Kalau kita berbicara tentang buku ini, saya sudah membaca daftar isinya semuanya gitu. Tapi cepat saja karena kan ilmunya sama, sarjana ilmu politik, membaca dari judul dilihat cepat gitu ya. Bagus, menurut saya asik gitu ya untuk dibaca. Tapi lepas dari itu semua, ini kan kita menyongsong ke depan ya, menyongsong jauh banget kalau Indonesia Mas ya. Indonesia Mas. Jadi bagaimana blueprint politik dan demokrasi kita ke depan? Saya ingin to the point saja ya. Jadi karena memang ini adalah sebetulnya kajian dari kami waktu peneliti di LIPI, sekarang di BRIN gitu ya. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya pertanyaan dasarnya ya, apakah kesepakatan formula demokrasi, bangunan sistem perwakilan,
pemilu dan kepartean kita itu sudah firm. Jadi kalau itu halnya, maka memang ke depan kita perlu menata ulang. Karena sejak pemilu 2019 serentak itu, kami sudah memberikan masukan-masukan, termasuk langsung bukunya, hasil kajian strategis waktu itu, para guru besar dan dokter alumni Himpunan Mahasiswa Islam, gitu ya. Itu Oktober 2019 kita berikan ke Mas Doli, tapi sayangnya waktu itu langkah-langkah strategis yang kita berikan tidak diadopsi, tidak diakomodasi karena DPR mengatakan tidak ada revisi undang-undang politik. Betul kan Mas Doli ya? Nah, kali ini insya Allah diadopsi, gitu ya. Jadi maka kita tidak bisa membenahi politik dan demokrasi kita itu sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong, harus kontinu, satu kesatuan, gitu ya. Jadi paket undang-undang politik harus dibenahi secara satu kesatuan yang mengacu pada perbaikan sistem partai politiknya, sistem pemerintahannya, sistem perwakilannya. Itu harus kontinu. Jadi tidak boleh hanya ambang batas saja untuk presiden saja atau ambang batas untuk parlemen saja, tidak bisa seperti itu. Lalu sistem partai politiknya kayak apa kepartean kita, kan gitu. Nah ini juga harus dibenahi karena ini domainnya Mas Doli sebetulnya. Saya melihat Dr. Doli Kurnia Tanjung ini tidak hanya politisi, praktisi politik, tapi juga intelektual karena juga mengajar. Kita doakan sedikit lagi, insya Allah jadi profesor. Tapi profesor ada prosesnya loh ya, nggak boleh nggak honoris causa. Gitu. Sedang diproses. Iya, gitu. Kalau enggak saya pertanyakan, gitu ya. Ini yang kedua tentang format demokrasi konstitusional yang menurut saya sejauh ini kita merdeka 79 tahun itu belum ada rujukannya. Demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila yang kita pernah lalui, yang pernah kita jalani sejak kita merdeka, demokrasi terpimpin yang Bung Karno, demokrasi Pancasilanya Pak Harto, itu lebih bercorak otoritarian daripada demokrasi konstitusional. Ini yang terjadi. Maka itu pula yang harus kita evaluasi. Mengapa negeri ini begitu rumitnya ingin membangun satu demokrasi yang berlandaskan konstitusi? Mengapa di tengah jalan selalu ada otak-atik konstitusi? Nah ini, maka tidak demokrasinya tidak konstitusional di situ. Karena itu perlu penataan dan perubahan ya secara signifikan atas format politik lama tersebut. Jadi ini yang harus kita indahkan supaya menjelang pemilu 2029 nanti, bahkan dalam proses tahapannya tidak perlu lagi ada amandemen, ada revisi-revisi, itu tidak perlu lagi. Itu cara-cara yang jadul, cara-cara yang curang, gitu ya, cara-cara yang tidak benar. Lalu menimbulkan polemik dan sebagainya. Maka itu pula sejak awal tahun 2025 ini saya sangat mengapresiasi acara ini yang diselenggarakan oleh Politics and Colleagues Breakfast. Ini hati-hati bilang breakfast, harus ada breakfastnya terus ya. Jadi ini bagus sekali udah memulai seperti ini supaya kita tidak dihadapkan pada situasi darurat kalau sudah mau pemilu serentak dibenahi semuanya. Lalu terjadi gitu kan, pro kontra polemik, jadi energi kita terkuras sia-sia hanya untuk sesuatu yang sebetulnya bisa kita lakukan sejak dini seperti sekarang ini. Nah, perlu penataan tadi itu sangat ini ya, sangat kita garis bawahi. Transisi yang kita lalui saat ini tidak menjamin penembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi. Kalau mau contohnya, salah satunya adalah
yaitu pilar utamanya demokrasi. Apa kabar partai politik kita? Apakah partai politik kita melakukan, gitu ya, satu pelembagaan, gitu ya, partai yang baik sehingga menjadi partai ID, sehingga menjadi partai yang tentu memiliki konstituen yang betul-betul terukur, kan gitu. Nah ini yang kalau hadir dalam pemilu, gitu, kita bisa menyaksikan partai itu betul-betul seperti yang dipahami oleh konstitusi. Ini nggak main-main nih. Partai politik di Indonesia dipayungi oleh konstitusi. Bisa itu lolos sampai konstitusi. Hanya partai politik dan gabungan partai politik yang bisa mengusung capres cawapres. Wih, tinggi banget itu. Tapi dalam sistem demokrasi, siapapun institusi yang diberikan otoritas, dialah yang juga punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu yang kita mungkin menyaksikan di pemilu serentak 2024 terus terang saja belum menggembirakan. Nah, ini yang perlu diperbaiki mungkin ya. Amandemen konstitusi menghasilkan sistem politik ketatanegaraan yang tidak memiliki koherensi institusional satu sama lain. Jadi teman-teman silakan membaca lagi hasil amandemen 4 kali konstitusi kita itu seperti apa. Misalnya penguatan presiden yang tidak diimbangi dengan hak-hak prerogatifnya presiden. Kenapa? DPR RI juga mengambil hak-hak prerogatif presiden. Contoh, kalau sistem kita betul-betul penguatan sistem presidensial, tidak sepatutnya DPR melakukan juga, gitu ya, cawe-cawe untuk ikut mengetes atau menilai fit and proper test para komisioner penyelenggara pemilu. Tidak perlu. Itu hak prerogatifnya presiden. Jadi dengan penguatan sistem presidensial tadi itu ada hak-haknya prerogatif presiden yang tidak perlu diikuti oleh DPR karena itu jadi parlementer. Ini sebetulnya negara ini mau ada Mas Doli, nggak apa-apa. Kita kalau mengkritik itu ada orangnya nggak apa-apa ya. Jadi supaya ada kejelasan ke depan bahwa kita ini sistemnya presidensial bukan parlementer, dengan tentu gitu ya RI 1 sebagai pemegang mandat tertinggi eksekutif, otoritas tertinggi yang sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara juga mempertanggungjawabkan gitu ya langsung kepada rakyat karena dipilih oleh rakyat langsung. Jadi kalau rakyat itu mendemo presiden wajar menurut saya karena demokrasinya partisipatoris ya. Jadi tidak mungkin tidak didemo. Tidak usah disuruh Pak Mulyono juga demo kan gitu ya. Karena itu otomatis menurut saya. Sistem perwakilan kita rancu Bapak Ibu sekalian. Kita memiliki DPR RI dan juga DPD RI yang notabene adalah ini utusan daerah sebelumnya. DPD RI ini Dewan Perwakilan Daerah yang gitu ya menjelma dulu kala kita punya utusan daerah. Tapi secara konstitusi pasal 22D itu tidak cukup memberikan otoritas sehingga fungsinya juga tidak terlalu oke, gitu kan? Sebagai tentu gitu ya bagian dari parlemen itu DPD mestinya punya fungsi legislasi, tidak punya saat ini tidak punya. Nah ini yang juga perlu dipikirkan karena dengan adanya DPD RI, DPR RI, apakah ini bicameral? Apakah sistem kita ini melaksanakan sistem bicameral? Kalau bicameral, apakah MPR RI itu harus permanen seperti itu? Kalau sistem bicameral yang beneran, MPR RI ini ad hoc, tidak bisa permanen, gitu kan? Tidak perlu ada sekjen juga, kan gitu. Nah ini yang juga perlu dipikirkan, gitu ya. Apakah arah politik dan demokrasi kita ke depan itu sungguh-sungguh memang seperti yang sudah dikonseptualisasikan para pendiri bangsa kita, gitu ya. NKRI yang memiliki 4 konsensus dasar dan tentu gitu ya demokrasinya yang ala Indonesia, kan itu. Sistem pemilu yang berubah-ubah ya
proporsional yang berubah-ubah ini ternyata juga tidak positif, berdampak terhadap pola relasi yang tidak stabil tentunya, dan kontinu antara konstituen dan wakil rakyat. Jadi ini juga perlu benahi ya, menurut saya, ditata ulang apakah proporsional tertutup atau terbuka. Kalau terbuka seperti ini, jadi terbuka dengan semua dampak-dampak positif dan negatifnya. Nanti apakah ada catatan dengan sistem tertutup yang kita perbaiki? Nah, itu apakah cocok kan gitu? Sekaligus untuk pelembagaan partai, sistem proporsional itu berkaitan dengan perbaikan nanti sistem kepartean kita. Poin selanjutnya adalah sisi multipartai banyak ya, yang ternyata tidak berkorelasi positif terhadap skema sistem demokrasi presidensial. Ya, kendala besar merapikan partai secara alami ternyata tidak berhasil. Jadi pemilu serentak 2019 itu kita harapkan sebagai cara untuk merapikan partai secara alamiah, tapi itu tidak terjadi. Dan ternyata tetap ada 9 partai politik. Saat ini kita punya 8 partai politik. Pemilu serentak yang harus memperhatikan menurut saya persyaratan agar efektif. Jadi capres-cawapres ya, Bapak Ibu sekalian, capres-cawapres ini harusnya memenuhi persyaratan seperti apa? Apakah cukup partai-partai politik berkoalisi lalu mengusung gitu ya, capres-cawapresnya seperti itu? Ya, kita punya pengalaman yang tidak asik ya untuk 2024 kemarin karena persyaratan diubah-ubah di tengah jalan. Maka ke depan persyaratan itu tidak hanya umur, tapi juga kualitas, gitu ya, dan integritas para calon-calon itu. Jadi inilah yang mungkin kita harus perbaiki. Selanjutnya usulan saya ada perbaikan-perbaikan, yaitu perbaikan sistem pemerintahan, ya, penyempurnaan presidensialisme dengan menata ulang sistem perwakilan, pemilu dan sistem pemilu dan kepartean, persyaratan pasangan calon melalui konvensi. Dulu kala Bang Akbar Tanjung adalah sosok yang menyampaikan pertama kali di Golkar untuk dilakukan konvensi. Meskipun belum final, siapa tahu ke depan karena Golkar ini kaya dengan SDM-nya, kader-kader yang luar biasa, teknokrat banyak gitu, maka perlu ada konvensi. Partai sebesar Golkar, kalau yang muncul cuma calon tunggal, mohon maaf ini ya, itu sudah tidak memberikan contoh bahwa ini rumahnya demokrasi. Jadi partai-partai politik ini pada dasarnya adalah showroomnya, gitu ya, demokrasi kita. Apakah bisa memperisikan kadernya? Apakah bisa menjadi katakan ekspresi bagi tentu pola rekrutmen? Kalau di partai saja tidak bisa melakukan kompetisi di internal ketika ada suksesi untuk melalui munas atau apalagi munas satunya apa? Kongres, seperti itu berarti tidak ada sirkulasi elit gitu ya. Itu lagi. Maka itu bukan demokrasi sebetulnya. Karena terus-terusan itu berarti nggak punya kader kan gitu. Nah, maka ini yang harus dilakukan. Kita inginkan partai-partai politik di Indonesia itu tidak menjadi kepemilikan orang per orang. Karena apa? Ini institusi demokrasi. Ini institusi yang menyiapkan kader-kader calon-calon pemimpin untuk 3 cabang kekuasaan, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Maka kalau partainya tidak mampu menyiapkan kader, itu lagi, masyarakat bingung gitu. Kenapa kok stagnan gitu kan? Apalagi kalau nanti koalisinya besar, cuma satu, calonnya satu gitu kan? Nah kalau satu menyatu, semua partai, 8 partai menyatu, semua partai desimal juga menyatu, apa yang terjadi? Demokrasi kita
betul-betul tidak ada lagi, gitu ya. Ini yang termasuk menjadi concern kita. Yang poin kedua, perbaikan sistem perwakilan yang tepat untuk Indonesia. Jadi apakah DPD masih perlu kita langgengkan? Kalau dilanggengkan harus ada tambahan otoritas di pasal 22D agar memiliki fungsi legislasi. Kalau tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Itu ya, mungkin para pendiri bangsa itu sangat brilian di eranya mengatakan bahwa hanya DPR, Kostrad yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Utusan daerah dan wakil golongan itu cukup direkrut untuk NKRI yang majemuk seperti itu. Nah, ini yang kita ubah melalui amandemen konstitusi. Lalu DPD RI dianggap kayak DPD partai politik. Maka rancu pula dan di situ stagnasi terjadi. Perbaikan sistem perwakilan yang menurut saya tepat untuk Indonesia yang arsipelago seperti ini kayak apa? Merampingkan fraksi menurut saya perlu. Jadi fraksi itu bukan 9 fraksi atau 8 fraksi, tapi cukup fraksi pendukung dan fraksi yang di luar pemerintah atau bahasa demokrasinya oposisi. Dan tentu dengan sistem presidensial itu perlu ada mekanisme check and balances, penguatan check and balances itu. Ketiga adalah perbaikan pemilu dan kepartean. Tolong undang-undang partai politik harus diperbaiki karena sudah outdated tahun 2011 ya. Nah, saat ini perlu ada pembenahan di setiap pasal dan ayat dari partai politik itu disesuaikan dengan eranya. Perbaikan politik hukum ini Bapak Ibu yang sangat penting menurut saya. Ini mengapa perbaikan politik hukum ini? Karena dukungan politik penegakan konsisten ya, penegakan hukum ini harus konsisten agar terbentuk demokrasi konstitusional yang berdasarkan hukum. Politik penegakan hukum dilakukan simultan dan sinergis dengan penataan format pemilu dan skema demokrasi agar terbangun koherensi antara pembangunan politik dan pembangunan hukum, ya. Agar politik anarkis tidak muncul, politik penegakan hukum berorientasi keadilan di sini ya. Untuk kepentingan bangsa, ini penting Bapak Ibu sekalian agar sistem demokrasi berdasarkan hukum dapat diwujudkan. Dan terakhir, perbaikan penyelenggara pemilu ya, ini agar tidak lagi diintervensi oleh kekuasaan. Pola rekrutmennya, siklus pemilihannya, KPU dan Bawaslu jangan seperti itu lagi lah, ya. Panselnya tidak boleh titipan. Saya ini pansel melulu. Saya tidak peduli siapa yang merekrut saya. Hasilnya seperti itu ya seperti itu. Kalau nggak mau saya mundur, kan gitu aja. Nah, saya nanti tulus saja, gitu ya. Karena honornya juga kecil banget. Tidak itu. Jadi kita punya keberpihakan maksud saya. Oleh karena itu, memang penyelenggara ke depan ini harus siklusnya itu jangan dibarengi dengan ketika tahapan pemilu dilakukan. Jadi sebelumnya, lalu bagaimana memilih para penyelenggara, persyaratan dan sebagainya. Sebetulnya kalau mereka itu hebat, calon-calon hebat, itu bukan politisme, nepotisme, bukan. Saya nggak melihat itu. Jadi kalau hebat, ya kebetulan kita kenal. Tapi bukan berarti kalau dikatakan nepotisme atau politisme ketika tidak hebat, gitu ya, orang itu bukan yang berkualifikasi, kita paksakan duduk, ya. Itu pasti nepotisme. Kalau saya tidak tidak memberikan toleransi terhadap pendekatan nepotisme, politisme itu memalukan soalnya, hasilnya akan memalukan karena tidak akan bisa mereka melakukan tugasnya dengan sangat bagus. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.